warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah dasar-dasar manajemen, ya. Nah, adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai perkembangan teori manajemen. Nah, kita kembali melihat beberapa waktu ke belakang, ya. Yang pertama kita lihat ada gambar piramida Giza tahun 2560 sebelum Masehi. Dibangun oleh Firaun dinasti keempat, Farao, selama kurang lebih 20 tahun. Bayangkan untuk membangun piramida Giza itu bisa sampai 20 tahun. Yang berikutnya adalah tembok besar Cina yang dibangun mulai dari tahun 200 sebelum Masehi sampai abad ke-17. Kemudian untuk yang tembok besar Cina ini dibangun pertama kali oleh dinasti Qin dan berakhir pada dinasti Ming melalui 5 generasi dengan total panjang 8.851,8 km. Nah, yang berikutnya kita lihat ada bangunan, kalian sudah mungkin ada yang beberapa kali datang ke sana ya, sudah tidak asing lagi, yaitu adanya Candi Borobudur yang dibangun mulai dari tahun 750 sampai 850-an Masehi. Nah, ini sekitar kalau dihitung mungkin ada sekitar 100 tahunan untuk membangun Candi Borobudur ini. Dibangun pada masa kejayaan bangsa Shailendra Sriwijaya dan dirampungkan pada masa Raja Samaratungga. Nah, kalau kita melihat beberapa gambar ini, ya, mungkin kalian akan berpikir apa maksudnya dengan pembelajaran manajemen. Oke, kesimpulannya ya adalah yang pertama, bahwa peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen. Nah, kenapa peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen? Nah, salah satu bentuk peradaban itu adalah adanya bangunan fisik. Nah, bangunan fisik tersebut, terutama yang kita contohkan 3 bangunan tadi, ada piramida, kemudian tembok besar Cina, dan Candi Borobudur, itu membuktikan bahwa ilmu manajemen ketika zamannya itu sudah mulai berkembang. Nah, untuk implementasinya dari mana ilmu manajemennya? Ketika kita bayangkan saja ya, ketika bangunan tersebut dibangun ya, itu berapa orang yang dibutuhkan? Apakah hanya satu orang yang punya rencananya, kemudian dia yang melaksanakannya, dia yang mengeksekusinya, atau melibatkan banyak orang, mungkin bahkan sampai ribuan orang, bahkan jutaan orang untuk membangun bangunan seperti tadi. Nah, nggak mungkin juga kan kalau misalkan tiba-tiba bangunan yang sangat megah seperti tadi itu dibangun dalam waktu semalam. Itu pasti membutuhkan proses yang begitu lama, proses yang begitu panjang, dan melibatkan banyak orang. Nah, melibatkan banyak orang, kemudian ada perencanaannya, ya, kemudian ada pelaksanaannya. Mungkin kalau misalkan di struktur organisasikan, ya, ada yang perencananya atau mungkin top manajemennya, kemudian ada mandornya, kemudian ada pelaksananya. Nah, itu sebagai salah satu bentuk adanya implementasi ilmu manajemen. Kemudian yang berikutnya menggambarkan aktivitas yang teratur dalam dan bertahap di masa lalu. Artinya, aktivitas tadi itu pasti bertahap, mulai dari membangun pondasinya, kemudian mulai ke bangunannya sampai ke ornamen-ornamen yang ada. Ya, itu pasti bertahap, ya. Itu ketika membangun secara bertahap ini pastinya secara teratur, ya, adanya aktivitas secara teratur. Nah, kalau tidak diatur sedemikian rupa, apakah mungkin bangunan tadi akan megah seperti yang kalian pernah lihat, ya, misalkan untuk Candi Borobudur? Nah, itu menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu. Yang berikutnya, kita masuk ke perkembangan teori manajemen.
Teori-teori dan prinsip-prinsip manajemen membuat lebih mudah bagi manajer untuk memutuskan apa yang harus dilakukan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Nah, tentunya teori-teori dan prinsip ini sebagai acuan untuk manajer. Ya, apa yang harus dilakukan? Kemudian tahapannya apa saja nih? Biar tujuannya atau agar tujuan dari sesuatu itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian yang berikutnya mengenai perkembangan teori manajemennya, kalau dilihat mengenai perkembangan teori manajemen ini, awal mulanya dari mana? Yang pertama adanya terjadinya revolusi industri. Nah, revolusi industri itu terjadi di Eropa. Nah, ketika pada zaman revolusi industri, mungkin kalian sudah mempelajari ketika di SMA, ya. Revolusi industri ini terjadi adanya perubahan secara besar-besaran ketika itu dibangun pabrik-pabrik yang sangat banyak di Eropa sehingga lahan pertanian dari masyarakatnya itu banyak yang berubah fungsi menjadi industri. Kenapa terjadi revolusi industri itu? Karena pertama dari perkembangan ilmu pengetahuan. Nih, ketika ditemukannya mesin uap, kemudian telepon, kemudian berbagai penemuan lainnya, itu merangsang orang untuk bagaimana cara menghasilkan uang yang lebih dengan penemuan-penemuan tadi. Makanya berusaha untuk memproduksi barang secara massal ketika zamannya. Sehingga tadi menyebabkan tanah-tanah dari masyarakat itu akhirnya berubah fungsi menjadi industri, ya. Jadi industri untuk barang-barang yang memang bisa dipasarkan ke masyarakat. Oke. Meningkatnya kebutuhan akan manajemen ilmiah yang sistematik agar efektif dan efisien. Nah, yang berikutnya mengenai sejarah perkembangan manajemen ini, dari waktu ke waktu itu terjadi perkembangan yang secara terus-menerus. Beberapa aliran muncul, ya, mulai dari tahun 1870 sampai 1930. Itu ada aliran manajemen, ya, aliran manajemen ilmiah. Kontributornya adalah Frederick Taylor, kemudian Henry Gantt. Kemudian tahun 1900-an sampai 1940 ada teori organisasi klasik. Siapa pencetusnya? Pencetusnya adalah Henry Fayol. Kemudian ada James Dimani. Kemudian yang berikutnya tahun 1930 sampai 1940-an ini berkembang aliran manajemen hubungan manusiawi. Siapa pencetusnya atau kontributornya? Kontributornya itu adalah Elton Mayo, kemudian ada Fritz Roethlisberger. Nah, yang berikutnya mulai dari tahun 1940 sampai sekarang itu disebut dengan aliran manajemen yang modern. Nah, siapa pencetusnya? Pencetusnya adalah Abraham Maslow. Kemudian ada Douglas MacGregor. Nah, kita bahas satu-satu, ya. Nah, teori manajemen klasik yang pertama, ya. Robert Owen tahun 1771 sampai 1858. Nah, ketika adanya tadi revolusi industri yang terjadi di Inggris, mulai difikirkan Robert Owen ini membuat teori bahwa perbaikan kondisi karyawan akan meningkatkan produksi dan keuntungan akan meningkat. Nah, pemikiran awal ini beranggapan bahwa kalau misalkan mau berkembang perusahaan tersebut, ya memang harus kondisi karyawannya yang harus diperbaiki, ya. Itu produktivitas manusianya atau karyawannya akan meningkat sehingga akan berpengaruh terhadap keuntungan juga. Jadi keuntungannya akan semakin meningkat. Yang berikutnya adalah investasi paling menguntungkan pada karyawan. Kemudian yang berikutnya mengembangkan sejumlah prosedur kerja. Jadi dibuat urutan-urutan, ya, menurut Robert Owen ini harus ada urutan-urutan. Prosedur kerjanya itu harus seperti apa? Harus dibuat, kalau misalkan untuk sekarang mungkin disebut dengan SOP. Jadi jelas semuanya. Yang berikutnya ada Charles Babbage, ini tahun 1792 sampai 1871. Ini mulai menerapkan aplikasi prinsip-prinsip ilmiah. Tadi harus adanya proses kerja, kemudian produktivitas akan naik. Jadi kalau misalkan produktivitas naik,
itu maka kemungkinan ya menurut Charles ini bahwa biaya akan turun. Jadi kalau misalkan produksi naik, maka biayanya itu akan turun. Nah, yang berikutnya menganjurkan tenaga kerja harus diberi pelatihan dan keterampilan. Jadi ketika adanya perubahan dari tadi misalnya di Eropa itu yang tanahnya para petani kemudian berubah menjadi pabrik-pabrik sehingga si petani ini kehilangan pekerjaannya. Nah, ketika masuk ke perusahaan atau pabrik tidak mungkin kan mereka langsung bekerja. Nah, makanya Charles Babbage ini menyarankan untuk dibuatkan adanya pelatihan untuk yang tadi asalnya petani, kemudian masuk ke industri itu harus diberi pelatihan dan keterampilan. Oke, yang berikutnya untuk yang teori manajemen ilmiah, ini manajemen ilmiah adalah penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah manajemen. Kemudian manajemen ilmiah itu adalah seperangkat mekanisme atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja. Nah, jadi ada mulai diterapkan metode-metode ilmiah, kemudian dilakukan analisis, kemudian pemecahan masalahnya secara manajemen itu seperti apa? Itu pada manajemen ilmiah. Nah, tokoh-tokohnya siapa saja yang berperan dalam manajemen ilmiah ini atau scientific management? Yang pertama ada Frederick Winslow Taylor, kemudian ada Frank and Lillian Gilbert, kemudian ada Henry L. Grant, yang terakhir ada Harrington Emerson. Nah, pendapat-pendapatnya seperti apa dari ahli-ahli tersebut? Kita lihat. Yang pertama, dari Frederick Winslow Taylor. Nah, Frederick Winslow Taylor ini ya memberikan 4 prinsip untuk bisa mencapai efisiensi. Yang pertama adalah pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen pada setiap pekerjaan. Jadi harus dilakukan metode-metode ilmiah untuk bisa menghasilkan sesuatu yang efektif dan efisien. Kemudian yang berikutnya ada seleksi ilmiah untuk karyawan agar setiap karyawan dapat memberikan tanggung jawab atas sesuatu yang atas sesuatu tugas yang diberikan. Nah, artinya ketika karyawan masuk, nah itu harus sudah dilakukan seleksi. Jadi ketika dilakukan seleksi, kemudian si karyawan diberi tugas, ya, diberi tanggung jawab, maka itu akan memberikan rasa ke dalam karyawan tersebut, ke dalam diri karyawan tersebut bahwa ini adalah tugas saya dan memang ini yang harus dikerjakan oleh saya karena nantinya saya akan diberikan gaji atau upah. Kemudian yang berikutnya setelah diseleksi harus adanya pelatihan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Kemudian yang berikutnya adanya kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Artinya di sini tenaga kerja itu sebagai apa ya? Sebagai partner ya, sebagai partner kerjasama ya antara manajer perusahaan dengan karyawan tadi. Nah, yang berikutnya untuk yang manajemen ilmiah ini ada Frank. Frank ini sebagai pelopor pengembangan studi gerak dan waktu. Kemudian ada Lillian Gilbert. Aspek-aspek manusia dalam kerja itu harus ada seleksi, kemudian penempatan dan latihan personalia. Jadi memang harus diseleksi mana karyawan yang terbaik. Kemudian yang berikutnya ada Henry L. Grant. Dia mengemukakan gagasan-gagasannya antara lain yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen. Kemudian adanya seleksi ilmiah tenaga kerja. Kemudian adanya sistem bonus nih. Untuk yang Henry ini mencoba menawarkan gimana sih caranya biar produktivitas dari karyawan itu bisa meningkat. Di antaranya dengan menggunakan sistem bonus. Siapa karyawan yang memang bisa mencapai target tertentu yang telah ditentukan perusahaan, itu maka akan diberikan bonus, ya, sistem bonus. Kemudian yang berikutnya, penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Nah, biasanya kalau di dalam perusahaan, terutama karyawan baru, itu akan sedikit kebingungan ya ketika masuk, apa yang harus dilakukan. Makanya Henry ini memberikan semacam instruksi kerja yang terperinci biar semua karyawan tahu apa yang harus dilakukan, prosedurnya di dalam perusahaan itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah untuk manajemen ilmiah ada Harrington Emerson. Ya, ini ada
12 prinsip efisiensi untuk menghindari pemborosan. Jadi biar perusahaan tidak boros, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, adanya tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Kemudian ya kegiatan yang dirumuskan itu harus masuk akal. Kemudian adanya staf yang cakap. Kemudian disiplin itu harus dilakukan di dalam perusahaan tadi. Kemudian balas jasa yang adil, artinya perlakuan terhadap karyawan ya semakin tinggi tanggung jawab yang diberikan, maka balas jasanya pun harus adil sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kemudian yang berikutnya ada laporan yang terpercaya, akurat dan segera. Jadi harus ada laporannya. Kemudian yang berikutnya ada pemberian perintah, perencanaan dan pengurutan kerja. Kemudian adanya standar dan metode waktu dalam setiap kegiatan. Jadi ditetapkan setiap kegiatan itu harus ada standarnya, metodenya seperti apa. Kemudian ada kondisi yang distandarisasi. Kalau di dalam perusahaan itu kondisinya itu harus terstandar, tidak bisa mengandalkan seseorang. Misalkan ketika kepemimpinan si A, kondisi perusahaan itu ada misalkan sangat bagus, sangat senang karyawan, tetapi ketika diganti oleh B, misalkan kondisinya itu menjadi menurun. Nah, itu sesuatu yang memang harus distandarisasi di dalam perusahaan. Kemudian yang berikutnya operasi yang distandarisasi. Maksudnya di sini operasi ini adalah dalam hal kegiatan produksinya ya harus terstandarisasi. Kemudian ada instruksi praktis tertulis yang terstandar. Kemudian ada balas jasa efisiensi. Tadi mungkin kalau diibaratkan tadi seperti tokoh yang sebelumnya adanya sistem bonus. Nah ini harus adanya balas jasa yang efisiensi. Nah yang berikutnya ada sumbangan dan keterbatasan dari manajemen ilmiah ini. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Yang pertama, kelebihannya itu adalah pentingnya desain kerja. Kemudian mendorong manajer mencari cara terbaik untuk melaksanakan tugas. Kemudian yang berikutnya adalah pemecahan rasional dalam masalah organisasi. Kemudian terakhir ada peletakan dasar profesionalisme organisasi. Nah, keterbatasannya seperti apa? Keterbatasannya. Yang pertama, hambatan pada perilaku manusia yang bermacam-macam. Nah, yang namanya manusia punya watak yang berbeda, karakter yang berbeda, itu menjadi hambatan tersendiri untuk manajemen ilmiah ini. Kemudian kenaikan produksi tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan. Ini bisa saja kesalahan dari manajernya dalam menentukan pendapatan karena dia berpendapat bahwa punya pemikiran kalau misalkan pendapatannya tinggi, ya itu sebagian besar untuk dia. Karyawan karena dia sudah digaji ya sudah cukup. Kemudian yang berikutnya belum menyinggung sisi sosial karyawan. Yang terakhir mengabaikan manusia untuk kepuasan kerjanya. Jadi karyawannya tidak dihitung kepuasan kerjanya seperti apa, masih diabaikan. Nah, yang berikutnya teori organisasi klasik. Ada Henry Fayol, James D. Money. Kemudian ada Mary Parker Follett, ada Chester Barnard. Nah, di sini untuk yang teori organisasi klasik ini, Henry Fayol membagi operasi-operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan yang tergantung satu dengan yang lain kegiatan-kegiatan tersebut. Yang pertama adalah teknik produksi ya, ini teknik produksi dan manufacturing product, kemudian komersial pembelian bahan baku dan penjualan produk, ada bagian keuangannya, kemudian ada keamanan perlindungan karyawan dan kekayaan, kemudian ada akuntansi pelaporan dan pencatatan biaya, laba dan hutang, pembuatan neraca dan pengumpulan data statistik. Yang terakhir adalah manajerialnya. Nah, yang berikutnya teori organisasi klasik ini yang diungkapkan oleh Henry Fayol ada 14 prinsip, ada pembagian kerja, kemudian wewenang untuk memberi perintah yang dipatuhi, disiplin, harus ada respek, ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan organisasi, kemudian yang berikutnya ada kesatuan perintah, ada kesatuan pengarahan operasi-operasi dalam organisasi. Kemudian meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum, ada balas jasa dan seterusnya. Nah, kita lanjut saja ke teori organisasi yang klasik berikutnya, ada James D. Money. Money mendefinisikan organisasi sebagai kelompok, 2 atau lebih orang yang bergabung untuk tujuan tertentu. Nah, menurutnya
untuk merancang organisasi perlu diperhatikan 4 kaidah dasar. Yang pertama harus adanya koordinasi. Jadi adanya wewenang, kemudian saling melayani, perumusan tujuan dan disiplin. Artinya semua elemen-elemen yang ada di dalam perusahaan itu harus bersinergi. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip skalar. Proses skalar mempunyai prinsip, proses, dan pengaruh sendiri yang tercermin dari kepemimpinan, delegasi, dan definisi fungsional. Yang berikutnya adalah prinsip fungsional, yaitu adanya fungsionalisme bermacam-macam tugas yang berbeda. Kemudian ada prinsip staf, kejelasan perbedaan antara staf dan lini. Nah, nanti kita akan bahas di bab-bab berikutnya mengenai struktur organisasi ini ya. Kita beralih ke berikutnya mengenai dari teori Mary Parker Follett. Konflik dapat dibuat konstruktif dengan penggunaan proses integrasi di mana orang-orang yang terlibat mencari jalan pemecahan bersama, perbedaan-perbedaan di antara mereka. Artinya, konflik itu menurut Mary Parker ini ya bahwa adanya sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan, adanya masalah itu akan berakibat baik ya, akan menjadi konstruktif di mana jika orang-orang itu berintegrasi gimana sih bersatu ya untuk mencari jalan pemecahan masalah tadi. Nah, suatu pola organisasi yang ideal di mana manajer mencapai koordinasi melalui komunikasi yang terkendali dengan para karyawan. Nah, yang berikutnya ada dari Chester Barnard, organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuannya. Fungsi utama manajemen adalah perumusan tujuan dan mengadakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, yang berikutnya aliran manajemen manusiawi. Aliran manajemen manusiawi ini ya, tokoh-tokohnya dari aliran manajemen manusiawi ini ada Hugo, ada Elton Mayo. Kemudian alasannya kenapa sih muncul aliran manajemen manusiawi? Karena yang pertama munculnya karena ketidakpuasan pada pendekatan klasik, karena tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Kemudian membahas tentang perilaku manusia. Artinya hubungannya antara individu yang satu dengan individu yang lain ini sudah mulai diperhatikan. Antara atasan dengan bawahan itu sudah mulai terpikirkan untuk aliran manajemen manusiawi ini. Nah, untuk yang Hugo ya, Hugo ini menerapkan bahwa menyatakan bahwa penerapan peralatan-peralatan psikologi untuk mencapai tujuan pencapaian produktivitas. Nah, menurutnya harus dilakukan tes-tes psikologi. Jadi dilihat dulu kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Jadi kalau misalkan dimasukkan ketika proses seleksi dimasukkan orang yang memang berkompeten ke dalam perusahaan tadi, maka akan meningkatkan produktivitas. Nah, untuk mencapai produktivitas ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah penemuan best possible person. Jadi orangnya yang terbaik yang dipilih. Kemudian penciptaan best possible work. Jadi lingkungan kerjanya yang harus baik ya, yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Artinya jika motivasi karyawan ini tinggi, maka pencapaian tujuan dari perusahaan itu akan menjadi lebih mudah. Nah, yang berikutnya menurut Elton Mayo dan percobaan Hawthorne ya, penelitian di Hawthorne milik Western Electric bahwa manajer mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor sosial atau psikologi yang memotivasinya. Perhatian khusus pada karyawan dapat mempengaruhi kinerja pekerja. Kelompok kerja informal, lingkungan sosial karyawan memberi pengaruh besar pada produktivitas. Nah, di sini sudah mulai difikirkan kenapa sih karyawan itu kerjanya termotivasi. Kemudian
jika karyawan itu faktor sosialnya atau psikologisnya diperhatikan, maka tingkat produktivitas karyawan tadi itu akan meningkat. Nah, yang berikutnya, sumbangan dan keterbatasannya dari pendekatan hubungan manusiawi ini, sumbangannya penekanan pada pendekatan sosial untuk meningkatkan produktivitas. Jadi, manusianya sudah mulai diperhatikan, pandangannya jika kebutuhan manusianya atau karyawannya diperhatikan, maka akan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang berikutnya, perhatian kepada karyawan akan memberikan keuntungan. Yang terakhir, pentingnya perhatian kepada karyawan secara individual. Nah, yang berikutnya, sumbangan dan keterbatasannya. Untuk yang keterbatasannya, bahwa konsep makhluk sosial tidak menggambarkan secara lengkap individu-individu dalam tempatnya bekerja. Kemudian perbaikan kondisi kerja dan kepuasan karyawan tidak menghasilkan peningkatan produktivitas yang dramatis seperti yang diharapkan. Pentingnya perhatian kepada karyawan secara individual. Artinya gini, ketika perusahaan mengharapkan si A produktivitasnya tinggi, tetapi pada kenyataannya tidak terlalu tinggi karena memang perlakuan si perusahaan terhadap karyawan itu tidak bisa secara individual karena memang biasanya di dalam perusahaan akan terlibat banyak orang. Tidak mungkin juga perusahaan memperhatikan satu persatu dari karyawannya. Kemudian yang berikutnya, lingkungan sosial di tempat kerja salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas. Nah, yang berikutnya untuk yang aliran manajemen modern, ini berkembang melalui dua jalur berbeda. Yang pertama melalui perilaku organisasi, ya, ada tokohnya Abraham Maslow yang terkenal dengan teori motivasi, kemudian ada Douglas McGregor, teori X dan Y, dari teorinya Douglas ini, kemudian ada Frederick Herzberg, teori motivasi higienis, ada Robert Black and Jane Moulton, 5 gaya kepemimpinan dengan kisi-kisi manajerial. Kemudian yang berikutnya ada aliran kuantitatif. Nah, kita lihat prinsip-prinsip dasar dari perilaku organisasi, bahwa pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat, peranan, prosedur, prinsip. Kemudian yang berikutnya, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Yang berikutnya, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang berikutnya, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi itu sangat dibutuhkan. Untuk yang aliran kuantitatif, pendekatannya itu yang tadi ya, kita membahas tentang manajemen modern, bahwa yang namanya kuantitatif itu adanya perhitungan-perhitungan. Jadi segala keputusan yang diambil di dalam perusahaan itu harus melalui perhitungan yang memang matang. Yang pertama prosesnya, ya, ada perumusan masalah, kemudian penyusunan suatu model matematis, kemudian mendapatkan penyelesaian atas model, kemudian diuji dulu model dan hasil yang didapatkan dari modelnya, kemudian penetapan pengawasan atas hasil-hasil, kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Nah, ini untuk teori-teori manajemen. Di masa yang akan datang nanti kita akan bahas di sedikit di pertemuan yang akan datang, ya. Ini beberapa teori, ya, mengenai lingkungan organisasi. Nah, mungkin untuk pertemuan pada kali ini cukup saya sampai sekian. Saya akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.